Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du, fadilatal mukarramin, para kiai, para masyayikh. Di sini kami mewakili PCNU Karteker Banyuwangi, Rais Kiai Haji Athaillah Salahuddin Anwar, Wakil Rais Kiai Muhdar Atim BA, Khatib Kiai Sunandi Zubaidi, Ketua Haji Khairus Saleh Rashid, Wakil Ketua Abdul Aziz, Sekretaris DRS Haji Ahsanul Haq, Wakil Sekretaris DRS Guntur Al-Badri, dan beberapa anggota, termasuk di sini di dalamnya adalah saya, Haji Ali Mutawif, Barur Rahim, Fatah Zamrani, Mahbub Junaidi, Habib Sirajul Munir. Seluruh pengurus MWC yang hadir dalam pertemuan ini yang saya muliakan. Kami di sini akan menyampaikan pertama tentang amanat pengurus besar Nahdlatul Ulama di dalam mutunya merawat, jagat, dan membangun peradaban. Ini adalah amanat yang sangat besar, bukan hanya nasional tapi internasional. Karena sesuai dengan lambangnya NU ini adalah bumi. Dan itu diambilkan dari ayat Al-Quran, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Jadi kita ini oleh Allah diberi amanat untuk memakmurkan bumi ini, memberikan kemaslahatan di bumi ini. Salah satu langkahnya adalah bagaimana NU ini solid. Nahdlatul Ulama ini berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan melalui forum-forum resmi Nahdlatul Ulama. Baik itu Muktamar, Munas Alim Ulama, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, dan rapat-rapat yang sudah dilaksanakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sehingga mutu merawat, jagat, dan membangun peradaban ini harus kita pikul bersama-sama, mulai dari PB, PW, PC, sampai kepada tingkat ranting dan anak ranting. Nah, oleh karena itu tugas kita yang diistilahkan dengan institutional building, penguatan organisasi. Nah, tentunya di dalam organisasi ini ada peraturan-peraturan. Saya sampaikan di sini, kebetulan saya ini selain dari pengurus Lazisno PBNU, saya selalu mendampingi Wakil Rais Am Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Dan saya tahu
keputusan PBNU itu bukan keputusan personal. Bukan keputusan misalnya ini keputusannya Gus Yahya, ini keputusannya Gus Ipul. Tidak. Semua dilakukan secara institusional. Mulai dari muktamar, mulai dari Munas, Kombes, nah, kemudian ada rapat pleno. Bahkan kemarin rapat pleno itu seluruhnya diundang. Mulai dari mustasyar, syuriah, awan syuriah, lembaga, dan badan otonom semua mengikuti rapat pleno PBNU. Artinya para hadirin, apa yang menjadi keputusan PBNU itu bukan keputusan pribadi. Termasuk di Banyuwangi, kalau ada caretaker, baik itu PC maupun MBC, itu semua bukan keputusan perorangan. Bukan keputusan pribadi, bukan. Itu adalah keputusan institusional Nahdlatul Ulama, organisasi NU. Nah, kita yang menjadi pengurus atau yang menjadi warga NU ya harus sam'an wa ta'atan terhadap keputusan-keputusan organisasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan institutional building. Mentaati terhadap peraturan-peraturan yang telah diputuskan oleh forum-forum Nahdlatul Ulama. Dan itu diatur di ADART, diatur di peraturan perkumpulan, semua ada di situ. Nah, oleh karena itu, para pengurus MBC mohon dimaklumi bahwa semua keputusan itu adalah keputusan jemaiyah, keputusan organisasi. Sehingga kita ini harus mentaati terhadap peraturan-peraturan. Kemudian di dalam institutional building itu ada program kerja. Nah, kita yang caretaker itu punya target program kerja. Nah, MBC juga punya program kerja, Ranting juga punya program kerja di situ. Nah, bahkan cita-cita dari PBNU itu bagaimana NU ini menjadi sebuah pemerintahan. Artinya dari PBNU sampai kepada anak ranting NU mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Tidak boleh pengurus NU mengikuti atau mentaati organisasi lain atau diatur oleh ormas lain, diatur oleh partai politik, itu tidak boleh. Jadi kita memiliki aturan yang harus ditaati, diikuti, sehingga mulai dari anak ranting, MWC, PC, PW itu satu frekuensi dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Termasuk program-program kerjanya dan lain sebagainya. Nah, memang para hadirin, kerja-kerja yang seperti ini, karena ini adalah perubahan yang fundamental, perlu kerja keras, perlu waktu, perlu pemikiran, perlu kerja dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam institutional building itu nanti akan ada pertanggungjawaban. Sehingga apa yang dilakukan oleh kita selaku pengurus Nahdlatul Ulama tentunya harus dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan, baik itu mentaati peraturan, kemudian program kerja, dan lain sebagainya, itu nanti ada pertanggungjawaban.
di situ. Sehingga ke depan NU ini ibaratnya adalah sebuah pemerintahan yang memiliki aturan-aturan yang jelas. Dan kita semua selaku pengurus harus mentaati terhadap peraturan-peraturan tersebut. Kemudian yang terakhir, karena saya hanya sambutan dan pengarahan, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh pengurus Caretaker. Kita ini karena sudah ada aturan-aturan dari PB, maka kita harus satu frekuensi tadi, harus satu jalur. Ya, ibarat kalau daunnya Ki Ahmad Siddiq, NU ini ibarat kereta yang sudah rel dan stasiunnya itu sudah jelas. Kita akan kemana, berhenti di mana. Nah itu sudah jelas ini. Yang menjelaskan roda perjalanan ini adalah ADART dan Pergub, peraturan-peraturan serta kebijakan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan tidak boleh diganggu NU ini, ya, istilahnya tidak boleh ormas lain apalagi partai politik mengganggu Nahdlatul Ulama. Dahulunya Kiai Haji Yahya Khalid Stakuf selaku ketum, NU ini adalah milik Allah, ya, katanya begitu. Nah beliau karena ada aturan-aturan yang sudah jelas, keputusan-keputusan yang diambil itu tidak pernah lepas dari keputusan Rais Am maupun Rais Syuriah yang lain. Daunnya beliau, apa yang saya lakukan ini berdasarkan persetujuan dari Rais Am atau keputusan rapat di Nahdlatul Ulama. Termasuk persoalan PKB, mungkin banyak yang tanya ini gimana kok NU ngurus PKB dan lain sebagainya. Nah itu adalah amanat yang diberikan oleh para kiai kepada Gus Yahya untuk juga mengurusi itu. Nah, saya kira nanti panjenengan yang penting satu frekuensi itu saja. Jadi sampaikan kepada pengurus MBC yang lain, kepada pengurus ranting bahwa kita ini satu frekuensi dengan PBNU. Jadi apa yang dilakukan oleh PBNU itu bukan keputusan pribadi, tapi itu keputusan organisasi. Kita di bawah wajib sam'an ta'atan kepada hasil keputusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya kira ini pengantar dari kami, sambutan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.